di mana MK sebenarnya tempat terakhir kita mengadukan untuk meminta keadilan dari pemilu ya. Dari sebuah pemilu tidak bisa diharapkan lagi kita misalnya makan siang gratis. Ya kan, udah disampaikan tuh anggarannya 15.000 ya kan. Terus juga udah ada beberapa pakar yang ngomong kalau misalnya itu berat. Bahkan dari Bang Doni udah bilang kan, ini berat, ini beresiko. Menteri BUMN. Masih bersama kami di Suara Relawan dan sekarang lagi makan siang. Oke, mana nih menunya? Nanti ada sesi makannya. Oke. Makasih Bung Adon. Makasih juga Bung Pras. Ya, udah datang di Suara Relawan. Kita biasanya bertiga, cuman yang satu lagi ada dinas luar kota. Betul. Gestar untuk satunya ya. Ngurusin pemilu biasa. Jadi kita mau bahas apa atau langsung tutup aja nih? Enggak nih, kita apa kabar dulu dong. Oh iya, biasanya kan kalau di podcast itu aku ditanyain apa kabar gitu. Tanya dong. Apa kabar? Kamu gimana? Baik. Kabarnya pusing. Pusing kenapa? Pusing karena beras mahal. Anjay, saya juga pusing ini. Bagaimana menerapkan ilmu gabah? Ya, jadi ilmu gabah itu filosofinya adalah dari padi, gabah ke beras. Kemudian dijalurkan ke bansos. Makin mahal. Ya. Jadi gimana? Pasca pemilu. Apanya nih? Tar, menang atau kalah? Menang dong. Oke. Karena apa yang terjadi keinginanku tentang bagaimana perubahan itu muncul di pemilu kali ini. Terlepas dari yang sudah-sudah ya, yang menjadi praktek struktur sistematis dan masif tadi yang STMJ. Tapi menang ya? Menang. Karena pertama kan saya cukup bangga dan bangga lah. Ikut ambil bagian dari perubahan kemarin. Tapi nyoblos kan? Nyoblos dong. Di mana? Bapak nyoblos di mana? Kalau aku di Johar Baru. Johar Baru sama. Kita kan bareng kan? Oh iya lupa. Satu TPS. Aduh. Tapi di TPS-mu itu ada kejadian apa kemarin? Kemarin sih cuma. Lah kan kita bareng. Kamu nyoblos apa yang kamu coblos kemarin? Amin. Oke. Amin, karena ya itu tadi saya ingin perubahan dan memang benar kan perubahan. Jadi di pemilu kali ini memang terjadi memang perubahan dari pola gaya kampanye yang sebelumnya nggak ada kan? Iya. Seru sih. Sekarang seru banget. Makanya gitu. Ada desa Anies, ada Sopet Imin, anjay, apa. Kopi atau air putih? Yang hitam-hitam. Teh. Anjay, kopi. Duh. Kasih Bi. Ini kita ngeteh dulu. Ini tangannya kok mulus banget ini. Mulus banget. Tapi berewokan. Oke, kita lanjut ya. Nanti lu nyoblos ya? Nyampe mana tadi? Nyoblos. Oke. Di TPS lu yang menang yang mana kemarin? Oh ini teh kak, sorry. Ini teh, ini kopi. Oke. Itu kerja. Ya. Di TPS-mu yang menang yang mana kemarin? Di TPS-ku yang menang Amin. Diminum dulu kopinya. Biar apa? Biar nggak terlalu panas katanya. Bentar. Wadas. Oh wadas. Aduh dia lempar jokes wadas ternyata. Aduh. Udah nggak seru ya? Kenapa udah nggak seru? Karena sekarang ini benar-benar ketutup sama isu kecurangan. Betul. Bukan isu sih, itu fakta ya. Fakta. Kecurangan. Terus makin banyak hal-hal yang di luar Nurul. Lu ngerasain gak sih? Kalau gua masih di luar Nurul. Iya. Gua sebagai Gen Z, tuh ngerasa kayak gini. Pemilu ini gua mengamini bahwa banyak yang bilang pengamat-pengamat ya bahwa pemilu ini adalah pemilu terburuk.
Meskipun gua belum pernah jadi ketua KPU gitu kan. Gua juga belum pernah jadi capres dan cawapres. Gua juga ngerasa sama. Lu gimana? Setuju banget dengan para pengamat yang hari ini dia bicara soal tentang kecurangan ya, bahwa mereka menyebut bahwa pemilu kali ini pemilu paling buruk seburuk-buruknya sepanjang Wakanda berdiri, sepanjang Wakanda berdiri. Gimana? Ini kan bau kecurangan ini kan sejak awal kan sudah kecium. Ini bahkan jauh sebelum pencoblosan itu sudah pengkondisian luar biasa. Sejak gelagat pertama itu Selo, nggak usah buru-buru, tenang. Gelagat pertama itu. Iya, jangan terlalu ini juga. Nggak apa-apa, nggak ada dia apa-apain. Gelagat yang pertama itu kan ketika saat pengkondisian kepala apa namanya? PJ Gubernur dan PJ DKI, PJ Bupati dan Wali Kota. Itu kan udah kelihatan ketika harus penunjukan langsung oleh Presiden. Itu udah warning pertama bagaimana aromanya, naga-naganya. Nah, naga-naganya ini memang arahnya jelas nih, siapa nih yang berkompetisi hari ini. Nah, kemudian ya kita tahu berjalan terus bagaimana kemudian konstitusi kita kemudian dikangkang itu tambah makin vulgar kecurangan. Itu aja itu udah jadi barang bukti nyata kan itu. Itu sih. Jadi sepakat kalau ini terjadi kecurangan. Nah, kalau kamu sendiri gimana melihat itu kondisi itu? Kalau aku dari awal udah ngeliatnya gitu itu, wah ini nggak bener nih gitu. Ya sama, udah sama kan? Karena gini, kalau gue sebagai anak Gen Z kan emang kita nggak terlalu suka sama ini ya, sama detail-detail case gitu ya. Tapi memang karena ngerasa banget gitu ya, kayak misalnya gini. Dari ini kan kalau kita bagi termin ya, jauh sebelum, terus pas sama pasca. Kayaknya sih begitu ya. Kayak misalnya jauh sebelum itu kan pengkondisiannya udah masif ya. Kayak misalnya itu tadi lu bilang. Terus misalnya pengkondisian yang tadi juga lu bilang. Nah, tapi lebih dari itu dengan bagaimana orang-orang berpengaruh itu dipaksa untuk bergabung di kelompok yang hari ini sementara menang, ya kan? Ya termasuk misalnya Bupati Sidoarjo gitu ya, salah satunya yang itu yang jelas-jelas detik-detik Hamin berapa. Nah, ini menjijikannya itu di situ Kak. Ini kan pakai politik sandera, dia memakai alat politik kekuasaan untuk memaksa kelompok-kelompok itu untuk mendukung dia. Kalau nggak dukung, gue masalahin lo. Itu sama yang dialami sama kepala desa. Ancaman ke kepala desa di seluruh Indonesia itu adalah apa? Ketika lo nggak dukung paslon ini, ya lo akan gua masalahin soal dana desa. Ya sangat wah, siapa sih kepala desa yang nggak bakal takut? Tapi termasuk dikabulkannya masa jabatan kepala desa itu juga ya. Nah, itu desainnya 02 apa 03 sih kalau itu? Yang jelas ya nggak bisa 03 02 atau 03 yang mengabulkan itu nggak, ya pasti yang pihak yang berkuasa hari ini lah, yang berkuasa hari ini, karena itu kayak benefit aja ya. Benefit, lo kasih ini gue kasih ini nih kan gitu, sebenarnya gitu. Termasuk tunjangan itu tunjangan untuk apa yang dinaikin itu? ASN jelang bukan Panwaslu, Bawaslu juga sama, ASN juga sama. Oh, ASN juga sama. Itu di 1-2 hari atau sebelum pencoblosan itu kan udah digenjot itu, selain bansos tentunya. Jadi itulah ya, dari awal TSM itu terstruktur, sistematis dan masif. Itu kan udah dari awal 2022 sejak penetapan pemberlakuan PJ Gubernur dan Bupati ditunjuk langsung Presiden. Itu udah gelagat paling awal, kemudian masuk ke pencalonan, bagaimana MK memuluskan jalan Gibran untuk masuk itu dengan mengubah konstitusi itu. Ya, tapi itu udah cerita udah lama lah ya. Artinya makin itu bukan lama, maksudnya itu yang poin pentingnya di situ, kecurangan di situ, terjadi kecurangan yang terus di-highlight emang di situ. Ya di situ gitu. Makanya karena mereka sudah mengkondisikan pasca pemilu bagaimana baiknya agar ini tidak terjadi, kalau untuk penggelembungan suara dan sebagainya, mereka untuk mengantisipasi biar ini tidak terlalu kentara kan gitu.
kondisiin. Iya. Ya emang sih kalau mungkin ya kalau aku pikir ya, kalau penggelembungan suara itu relatif lebih beresiko, ya kan? Misalnya kayak contohnya gimana caranya ketika misalnya di satu TPS hasilnya misalnya 0140, 0240, ya kan, 0320 misalnya, ya kan, kalau misalnya di satu TPS, terus tiba-tiba dirubah gitu kan, itu kan lebih beresiko gitu kan. Betul. Lebih beresiko ketimbang misalnya itu tadi ngestrukturin dari awal untuk gimana caranya orang nyoblos. Bahkan ini di Tempo jelang 4 hari pencoblosan itu ada seorang wali kota di Jawa Tengah itu dia maksudnya minta kepala desa, hubungi desa untuk bantu ini dengan catatan dia gini, lo nggak apa-apa di legislatifnya, di pilegnya, pemilihan DPR anggota bebas pilih partai mana, yang penting untuk di pilpres lo harus dukung ini. Udah harga mati itu. Artinya itu dan intervensi dari aparat kepolisian juga itu Tempo yang udah ngerilis di edisi yang terbaru Tempo kemarin itu juga udah nyepil itu. Kemudian di Bocor Alu juga sama soal intervensi aparat-aparat itu, dan itu terorganisir di basis massa paling gede di Jawa Tengah dengan Jawa Timur gitu. Tapi kalau ngelihat hari ini kan hasil udah kelihatan nih, ya kan, meskipun belum 100% ya kan. Juara 102, juara 201, juara 303 gitu. Sementara ini meskipun kita harus nunggu sampai di pengumuman KPU, ya kan. Nah, terus apa kira-kira langkah yang bisa diambil untuk, kan pasti semua orang nggak terima dong, sebagian besar orang nggak terima dong dengan yang terjadi ini kan. Tapi bisa apa gitu loh, ya kan? Kalau kayak masyarakat ya paling bisanya koar-koar gitu kan. Tapi pihak-pihak yang emang bisa ngelakuin sesuatu apa gitu loh. Misalnya hak angket tuh, ya kan, salah satunya ya kan. Terus apalagi gitu. Menurut lu gimana? Hak angket sendiri misalnya? Ya, hak angket itu adalah jalan satu-satunya jalan. Satu-satunya ya. Satu-satunya jalan hari ini yang bisa untuk memberikan efek jera terhadap kecurangan yang udah di depan mata terjadi semena-mena. Ini kan udah bukan ditutup-tutupi lagi, ini udah terbuka gitu loh. Dia melakukan kecurangan bansos, kemudian pengerahan aparat, penggunaan anggaran negara untuk memenangkan salah satu paslon. Dari sejak kampanye ini bansos milik siapa? Milik siapa? Jokowi. Anaknya Pak Jokowi siapa? Biasa aja. Artinya itu kan yang dilakukan oleh aparat negara, pejabat negara, dan itu kan udah terang-terangan kan, menyalahin aturan, nyalain aturan yang sudah terang-terangan tanpa rasa malu. Benar kata Bivitri gitu. Ini tidak perlu orang cerdas, ini tidak perlu cerdas, tapi cukup hanya mental culas dan nggak punya malu. Oke. Tapi menurut gua gini Don. Menurut lu gimana? Menurut gua gini. Ini udah terjadi, ya kan? Orang udah tahu, ya kan? Orang udah tahu, semua mata terbuka kan sebenarnya hari ini. Jadi pertanyaan yang urgent tuh sebenarnya itu terus kita ngapain gitu loh, ya kan? Nah, yang tadi hak angket kan belum terjawab tuh, ya kan? Apakah hak angket itu akan mempengaruhi? Kata para pakar, ya hak angket itu nggak mempengaruhi hasil gitu kan? Hasil tetap akan seperti ini, gitu kan? Karena kan hak angket itu sebenarnya fungsinya adalah lebih ke Jokowinya gitu kan, sebagai presiden gitu kan. Iya kan? Ya. Nah, untuk pemilu tapi sendiri bisa kan menggagalkan pemilu kan? Bisa menggagalkan. Ekstrimnya gitu ya. Ya, jadi ketika gini, bentar aku tak minum dulu. Jadi bisa tidak hanya pemakzulan Jokowi, tapi juga bisa menggagalkan pemilu. Artinya pemilu harus diulang lagi gitu. Oke. Karena dari awal start sudah salah. Pertama, pemaksaan MK. Oke lah, MK menjadi keputusan hukum ya. Oke, itu tadi udah kita bahas tuh tadi. Maksudnya lebih fokus enggak, ini biar runut ke hak angket kan, ke hak angket ini. Jadi kan gini, pertanyaannya kita kan sudah disodorin fakta bahwa kecurangan ini terjadi begitu terbuka, belak-belakan, sudah nggak ada ditutup-tutupi, udah nyata adanya gitu. Nah, terus kita
mau mendiamkan sebagai bangsa negara yang masih punya apa ya kepedulian terhadap Indonesia, masa kita mau diam kan gitu. Berdiam diri kan nggak menyelesaikan masalah. Iya sih. Dia akan makin semena-mena ketika melakukan tindakan-tindakan culas dengan mengubah aturan dan lain sebagainya, melakukan kecurangan di muka umum. Itu kalau dibiarin kan semakin semena-mena. Makanya harus ada yang namanya perlawanan. Ketika perlawanan lewat hukum, kemudian MK, kita tahu sendiri kemarin gugatan dari Usman sendiri, Paman Usman terhadap ketua MK yang sekarang ini kan dikabulkan. Artinya otomatis yang ketua MK sekarang kan nggak sah nih. Artinya otomatis jabatan ketua MK kembali lagi ke Usman gitu. Itu positif itu udah. Positif udah dikabulkan. Nah, ketika komposisi hari ini adalah seperti itu, di mana MK sebenarnya tempat terakhir kita mengadukan untuk meminta keadilan dari pemilu ya. Dari sebuah pemilu. Tidak bisa diharapkan lagi kita komposisinya begitu, yang sudah kita MK sudah dirubah, yang peraturan menjadi cawapres kemarin dirubah, itu kan mau nggak mau kan publik masyarakat juga nggak punya harapan lain selain hak angket. Ya benar. Hak angket adalah kunci pertama, kunci terakhir ketika udah negara ini beban, pemerintah ini udah bebal. Ya maksud gitu. Gua gini, prosesnya tuh gimana hak angket itu gitu loh? Ya otomatis akan dirapatkan ya, rapat DPR. Okay. Rapat DPR mekanismenya seperti apa saya nggak tahu persisnya ya, tapi itu akan dirapatkan di Senayan, kemudian seluruh fraksi, seluruh partai yang mewakili di Senayan berkumpul, dia akan memutuskan ini akan mengusut kecurangan pemilu. Apakah ada dari hak angket itu dikumpulkan, kalau sudah setuju deal, kemudian kasusnya apa nih, kasus kecurangan, ya udah diusut, dicari, diselidiki gitu, diselidiki. Nah, kalau ketika temuan dari hak angket itu menunjukkan kecurangannya masif, ya udah itu bisa berakhir kepada pemilu digagalkan, diulangkan, karena dari awal kan sudah salah kan. Gibran masuk aja ketika KPU kan sudah dinyatakan. Iya itu udah tahu itu. Maksudku gini Gibran aja, kita fokus aja ke apa yang akan terjadi, apa yang kemungkinan terjadi setelah ini kan gitu. Oke. Nah, ada angket gitu kan. Menurut lu logis nggak? Gini. Menurut lu berhasil atau enggak? Oh ini hak angket. Kalau komposisi hari ini di Senayan seharusnya berhasil lah ya. Berhasil. Karena hampir separuh 300 lebih lah gitu. 300 lebih anggota parlemen kita posisi berada di oposisi hari ini. Cuman cuman mau semua atau tidak itu belum tahu. Ya kan? Dari koalisi 1 dan 3 kan. Ya kan? Soalnya kan kalau dilihat-lihat tuh kemarin kayak misalnya bau-baunya kan P3 udah bergeser gitu kan ke mana nih? Kedua kan? Oh enggak. Bau-baunya enggak ya? Belum. Enggak. Oh, masih. Rumah dari mana nih? Ya kan kemarin Sandi udah ngasih statement kan? Sandi udah ngasih statement. Itu belum mewakili ya? Belum. Masih berarti solid. Mungkin masih solid ya? Masih solid. Oke, berarti kemungkinan kan gini Kak. Kemungkinan hak angket masih ada harapan. Tapi menurut lu sendiri hak angket ini bakal jalan atau enggak? Ya sama kayak lu, pikirannya sama. Karena kita memprediksi juga solidnya di koalisi 1 dan 3 itu. Kalau masih solid ya pasti jalan. Nah, cuman kita berpikir gini loh. Kalau misalnya ini jalan, apa yang terjadi, ya kan? Kalau misalnya enggak, kan apa yang terjadi, ya kan? Nah, gua ngeliat gini. Kalau misalnya hak angket jalan, ada kemungkinan pemilu diulang. Oke. Menurut gue itu berat. Ya kan? Tapi meskipun itu sangat bisa, tapi itu berat gitu kan. Nah, yang kedua, ya udah jalan nih. Ya kan? Apa yang udah ada sekarang hasilnya diketok misalnya, ya kan? Misalnya diketok. Terus kita ngebayangin nih, gue sebagai Gen Z ya, gue ngebayangin anjay berat banget gitu kan. Artinya sekarang aja ya, kalau ngomongin next gitu ya, program-program yang udah di keluarin sama si calon pemenang sementara hari ini 02, misalnya makan siang gratis. Ya kan, udah disampaikan tuh anggarannya 15.000, ya kan. Terus juga udah ada beberapa pakar yang ngomong kalau misalnya itu berat. Bahkan dari Bang Doni udah bilang kan, ini berat, ini beresiko sebenarnya. Nah, kita anggap aja
anggap aja misalnya opsi yang pertama hak angket misalnya, karena kita belum tahu bakalnya kayak apa, kita coba ngelihat yang kemungkinan kedua. Misalnya ini tetap terjadi dan 02 jadi presiden. Menurutku sendiri ya. Menurut lu gimana? Apa yang akan terjadi ke depan tuh? Ya, menurut gua sebenarnya ini akan menjadi banalitas ke depan. Banalitas itu artinya menjadi bebal ya. Pemerintah itu akan menjadi, yang pemerintah sekarang itu akan menjadi bebal, artinya dia mau seenaknya sendiri. Karena dia sudah melakukan berbagai tindakan-tindakan culas, tindakan kecurangan, terus tidak ada keadilan, tidak diadili, tidak kemudian tidak mendapat perlawanan, resistensi. Ya, next kedepannya dia akan semakin semena-mena itu. Nah, ini akan memunculkan si pemerintahan yang tirani, dan ini yang sangat tidak diinginkan. Serius gitu. sekali. Nah, gitu. Artinya kan gini Kak, kalau lo misalkan ya, lo ngelakuin kejahatan nih, kemudian gue sebagai temen lo, sorry. dan lihat lo ngambil uang gue, dan aku udahlah biarin aja, dimaafin aja kan, dia mau ngambil jika dia butuh, lo akan ngelakuin lagi gitu. Bahkan rumah gue yang akan lo ambil itu. Nah, yang awalnya hanya uang 5 juta dulu, kemudian aku sangat baiknya aku kan, sangat baiknya, sehingga lo ngelakuin hal serupa. Nah, itu terjadi semacam banalitas, sehingga tindakan jahat itu kalau nggak diberi efek jera, dia akan menjadi kebiasaan gitu. Nah, itu sama dengan case-nya kayak ini. Makanya kenapa hak angket itu ya harus dengan segala konsekuensi. Ya oke. Hak angket udah. Ini kan ada dua pilihan nih. Hak angket udah. Nah, sekarang kita fokus yang tadi, seandainya itu aja. Artinya minum dulu biar nggak panas nih. Ini kalau udah panas nih repot nih, ya kan? Ayo bersulang. Anjay. Ini kopinya ini mengandung wadas. Enggak. Ini nih dengerin ya. Apa nih? Tadi kan wadas, ini apa nih? Beras. Makin lama makin mahal abangku. Iya, ilmu padi. Jadi ilmu padi itu memang keren. Karena makin lama makin mahal, bukan makin menurun. Aku setuju filosofi awal dari ilmu padi. Down to earth. Gitu. Balik lagi ke fokus seandainya 02 tidak ada hambatan untuk melaju ke istana, ya kan? Apa yang akan kejadian misalnya, ya kan? Sekarang tuh udah mulai itu ya. Barang-barang naik, imbas dari apa? Oke, si orang bilang ya ini kan cuman imbas kemarin, barang nggak ada, beras nggak ada, terus udah gitu. Ya ada sih yang ngaku misalnya stok ini 1,3 juta ton. Ini keluar ketika kemarin bansos digulirkan gitu kan. Jadi ngefeknya adalah barang tuh nggak ada. Impor ongoing. Nggak tahu sih proses atau belum, atau memang udah habis nih posisi impor. Nah, gua ngebayangin gini. Gimana? Ketika sekarang ya belum apa-apa, udah ada gonjang-ganjing ya kan. Perlawanan dari sana sini meskipun juga kecil-kecilan lah ya. Gue juga nggak berani cuy. Kalau mau ngomong frontal tuh gue nggak berani. Karena gimana ya? Kita juga mesti hati-hati, gitu kan. Keselamatan tetap nomor 1, gitu kan. Nah, tapi kan kita hidup di demokrasi kan. Oh iya. Tapi kan gini, demokrasi, ya demokrasi, gitu kan. Kok nggak ada berasnya? Nah, gambarannya bakal seberat apa? Atau secerah apa? Apa nih? Ya balik tadi kita ngomongin kalau 02 melenggang tanpa hambatan. Itu udah gua sebel awal di sebelumnya sih. Yang pertama itu akan membuat pemerintahan ini akan, kalau tanpa ada hambatan atau tanpa ada oposisi, dia akan melenggang dengan mudah. Di situ akan terjadi bentuk tatanan pemerintahan yang akan semau-maunya lagi. Satu. Yang kedua apa tuh? Kedua, ya karena background dasar pondasi awalnya adalah dari hal yang tidak benar, maka akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang nggak benar juga. Soal misalnya selama ini kan kecenderungannya gini, ketika ada masalah sesuatu, misalkan beras mahal, itu kan dia nggak mau koreksi di dalam, dia mencari alasan-alasan di luar sebagai pembenaran. Cuaca kayak apa, kayak padahal di Thailand, di Vietnam juga
kita masih satu demografis kan di Asia Tenggara. Kalau ngomongin mau nyalain cuaca, ya mestinya Thailand, Vietnam juga nggak surplus beras dong hari ini kan gitu. Iya. Jadi memang menurut gua adalah ya pasca ini kita semua harus berpikir sih. Iya. Kita semua harus berpikir gitu kan. Apa yang bisa kita lakuin gitu kan. Ya seenggak-enggaknya pada akhirnya orang akan mengamankan nasibnya masing-masing menurut gua ya. Kayak misalnya gini. Oke, udah kegambar ya kan, pemerintahan akan jalan gitu kan. Ada dua kemungkinan gitu kan, lanjut dengan aman atau ada geronjalan ya, itu bisa jadi. Cuman yang gua lebih pikirin sebenarnya kayak kita dan teman-teman gitu loh. Terus mau ngapain gitu kan, kita dan teman-teman tuh kita mau ngapain gitu kan. Ini kondisi udah tahu semua nih. Ada kecurangan, udah diaminin. Terus ada kesewenang-wenangan yang tadi lu bilang, misalnya. Terus mau ngapain gitu kan. Ide perubahan misalnya yang disampaikan sama Pak Anies Baswedan misalnya ya. Itu menurut gua bukan ide yang hanya untuk pemilu. Menurut gua itu. Betul sih. Jadi ide perubahan adalah ide yang mesti kita pahami dan sadari dan kita pakai semuanya sebagai anak-anak bangsa untuk ya menjalani segala situasi. Itu menurut gua ya. Artinya dengan gejolak, dengan resiko, ya kan. Misalnya ngomongin utang, kita udah punya utang 8.000 triliun. Apa yang bisa kita lakuin, ya kan? Kita nyari makan aja susah. Beras juga makin mahal misalnya kan, BBM makin naik gitu kan. Terus apalagi gitu kan. Nah, sistem pertahanan kita tuh gimana? Pertahanan masing-masing maksudnya gitu loh. Pertahanan perut gitu kan. Nah, terus lu karaoke mulu, lu karaoke enggak pernah, enggak suka nyanyi ya. Suka berkicau. Itu. Terus juga mungkin selain konsep. Jadi pertanyaannya gimana nih? Pak Ram? Ya, apa yang sebaiknya dilakuin setelah ini? Apa ya? Ya sebagai individu ya. Pertama ya sebagai saya secara personal tetap akan menjadi warga negara yang lebih kritis. Jadi karena kedua akan ya melanjutkan hidup yang sebaiknya mestinya saya lakukan gitu. Ya bekerja, mencari nafkah, itu yang harus dilakukan. Nah, tugas sebagai warga negara ya tetap bayar pajak, terus menjadi warga negara yang lebih kritis terhadap semua kebijakan pemerintah dan lain sebagainya, maksudnya secara personal agar ke depan ini ya harapannya kan ekonomi kembali pulih, kita bekerja juga tenang, kemudian ya semuanya dimudahkan, pendidikan juga lebih murah, terus juga. Tapi dengan kondisi pemerintahan yang hari ini gimana gitu loh? Maksudnya kan mesti balance ke situ kan? Ya makanya aku agak pesimis dengan kemampuan ya, kan soal ini soal kemampuan. Boleh kan saya maksudnya agak meragukan, pesimis dengan pemerintahan yang dilandasi dengan yang ketidakbenaran tadi. Karena gini loh Bray, kayak misalnya buat makan siang aja tuh anggaran 1 tahun tuh 350 T gitu kan. Betul. 350 T. Ya kalau misalnya 5 tahun tinggal lu kaliin aja gitu kan. Betul. 350 kali 5. Kan gitu. Dan ya kan? Urgensinya makan gratis ini kan sebenarnya perlu dipahami, ada yang salah-salah ini kan dikira masyarakat seluruh Indonesia yang makan. Enggak, itu cuma anak-anak sekolah. Ya, artinya kan di situ. Apakah itu benar-benar akan berdampak pada kehidupan bernegara kita, termasuk peningkatan SDM kita, apakah cukup mengatasi peningkatan SDM dengan makan siang gratis? Dengan makan siang gratis apakah cukup mengefektifkan ekonomi kita tumbuh di angka 7%? Atau apakah dengan makan gratis ini cukup mengefektifkan biaya transportasi murah? Apakah dengan makan gratis ini cukup mengefektifkan biaya energi, bensin, listrik dan lain sebagainya itu menjadi tersedia dan murah? Bagi petani apakah kebutuhan biaya makan gratis ini akan menstabilkan harga pupuk, harga pangan, harga tani, harga jual tani mereka atau enggak? Nah ini kan kita naik, tapi dengan segala yang ada hari ini saya cukup pesimis gitu. Itu sih, itu dari kalau lu sendiri gimana? Ya
PR-nya bakal banyak ya. Menurutku negara kita menjadi negara yang mahal nantinya. Konsekuensinya adalah karena sekarang ini apa ya? Kebutuhan tuh sebenarnya semakin besar, ya kan? Gua ngebayangin Don dari awal bahwa negara kita tuh sebetulnya bisa jadi negara produsen. Artinya gini, pendapatan negara itu juga bisa dibantu dengan adanya sektor produksi. Gua ngebayangin tuh sebetulnya itu yang akan menopang Indonesia dari sisi pendapatan gitu kan. Tapi kan ternyata memang ya kita belum berjalan dengan baik, kayak misalnya contohnya sektor pertanian aja tuh belum berjalan dengan baik gitu kan, sehingga justru kita masih ngimpor gitu kan. Nah itu yang ngebuat gua masih ngerasa wah ini lebih berat ya kan, beban-beban yang dikeluarkan negara untuk kepentingan yang mungkin kurang substansial gitu ya, itu pasti akan membebani masyarakat dan akan membuat dampak harga-harga semakin tinggi. Itu tantangan. Nah makanya apa yang mesti kita lakuin tuh sebagai anak-anak muda gitu kan, tipis sebenarnya sekarang gitu ya, antara kita harus optimis atau pesimis, ya kan, tergantung kita pilih gitu kan. Cuman emang sebagian besar hari ini ngelihat kondisi begini tuh memang pesimis. Pesimisnya tuh gini kak, gue mampu nggak ya gitu kan, negara ini bisa nggak ya, orang-orang yang ada di pemerintahan bisa nggak yang ngatur gitu kan. Nah itu sebenarnya endingnya nanti akan berpikir ke situ gitu kan. Nah kalau gue secara personal ya pasti akan terus melakukan controlling. Ya kan, akan lebih produktif dan akan melakukan controlling. Ya termasuk misalnya perjuangan 01 Pak Anies misalnya dengan Pak Muhaimin ya, yang misalnya ingin memperjuangkan pupuk gratis berpihak pada petani. Ya itu sebetulnya mesti harus terus dijalanin gitu kan, harus terus dijalanin. Ya termasuk juga gimana menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan utama. Bukan makan ya, tapi pendidikan. Kemudian kita mestinya ya harus nunggu hasil KPU sih. Harus nunggu KPU, gimana hasil pengumuman KPU resmi itu penting karena hari ini menebak-nebak ketika selebrasi duluan itu juga sangat sebenarnya menyalahi ya. Quickcon ini bukan patokan gitu. Yang real adalah keputusan dari KPU. Apapun hasil keputusan KPU nanti ya kita sebagai warga negara ya memang ya harus mentaati itu. Toh ada kecurangan-kecurangan ya sudah itu nanti ada pihak yang akan melakukan kajian dan gitu. Sebagai pribadi personal ya kita after pemilu ya kita harus optimis secara personal gitu. Ya berarti kan sebenarnya hasilnya kan akan dua kan. Hak angket ini didorong gitu kan, ketika pemilu diulang gitu kan. Atau itu tadi kita mempersiapkan banyak hal kemungkinan ketika misalnya hak angket tidak terjalan. Angket tidak berjalan gitu kan. Ya itu menyedihkan. Itu menyedihkan. Harus siap, harus kuat dan teman-teman anak-anak muda dari Sabang sampai Merauke kita harus bersatu padu yang kehidupan dan tetap harus menggunakan ilmu padi. Makin lama makin mahal. Udah gitu aja dulu ya. Oke. Tahu dulu dong. Kita minum kopi. Ini terakhir nih ya. Apa kata-kata terakhir? Menteri BUMN. Kat. Komisaris. Itu bawel banget sih itu. Iya, bawel banget sih itu. Udah. Iya. Jadi lagi seru-serunya itu bawel banget. Ya udah segini dulu, kita lanjut nanti next gitu kan. Yang jelas banyak insight, banyak hal yang harus kita omongin. Tapi seru banget sih obrolan kali ini. Seru banget ya. Makasih. Thank you ya Don ya. Thank you. Nanti kita datang lagi. Dan nanti kalau ke sini jangan lupa bawa beras ya. Anjay. Makasih semuanya.